Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099, semester 4, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Sistem Manajemen Logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda, misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Faktor sistem logistik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah yang pertama, pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Kemudian, penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Kemudian, transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Kemudian penyebaran, penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis, klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Kemudian pembiayaan, anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Kemudian yang terakhir, komunikasi, penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk, barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah yang pertama, struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi diangkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Kemudian transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Faktor kecepatan juga dikaitkan dengan kondisi barang yang dipindahkan agar jangan sampai terjadi kerusakan. Dengan pelayanan yang terbaik diharapkan tidak menambah biaya transportasi. Konsistensi pelayanan merupakan hal yang cukup penting di bidang transportasi. Kemudian persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan mengait 4 faktor, yaitu yang pertama kualitas, mutu, kebiasaan pemakai budaya, kemudian kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Kemudian yang ketiga, menyatukan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau menyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Kemudian yang keempat, kegiatan gerakan pesaing perusahaan. Kemudian yang kelima, persediaan dana yang disediakan kegiatan. Persediaan bahan baku, suku cadang, dan barang jadi. Kemudian komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Kemudian yang terakhir,
Pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif. Melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Integrasi secara efektif ke dalam sistem logistik, maka kegiatan pengelolaan, penanganan, dan penyimpanan dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan pengangkutan dan penyimpanan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.